Bahwa niat itu terkadang yang dimaksud dengannya adalah ikhlas. Dan terkadang niat yang dimaksud adalah al-qasad, yaitu maksud yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan dan yang membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Ini contohnya udah kita kasih. Kemarin kita ambil beberapa ayat dan juga 2 buah hadis. Kita akan masuk kepada hadis yang ketiga, masih pada bab tentang ikhlas. Pada hadis yang ketiga berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idzastumfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah Makkah kembali ke pangkuan muslimin. Karena Makkah itu dibangun oleh Ibrahim di atas pondasi tauhid dengan anaknya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi dari Baitullahil Haram, dia dan anaknya Ismail. Ya, ini ada faedah luar biasa disebut oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Ini Ibrahim satu-satunya orang yang disuruh untuk meninggikan rumahnya Allah. Berarti perannya kan luar biasa. Udah gitu dia masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Ya. Nah, ini faedahnya luar biasa, bahwa hendaknya seorang itu tidak merasa bangga dengan amalannya, karena bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat itu diceritakan bahwa Ka'bah itu memang dibangun di atas pondasi tauhid. Kemudian penduduk Mekah akhirnya jatuh kepada kesyirikan disebabkan karena mengagungkan ajaran nenek moyang. Yang mereka salah kaprah di situ. Mereka salah kaprah terhadap ajaran nenek moyang, padahal nenek moyangnya siapa? Ibrahim. Nenek moyangnya Ismail gitu. Ibadah kepada selain Allah di samping Allah. Nah, kemudian Nabi SAW hijrah. Ya, pada dakwahnya hijrah ke Madinah. Dan Mekah ketika itu menjadi dar kufrin, negeri kufur tentunya. Karena para sahabat hijrah yang pertama, hijrah ke Habasyah. Hijrah dari negeri aman dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Sama-sama dar kufur. Makkah dar kufur, negeri kufur. Kala itu Habasyah juga negeri kufur. Cuman kata Nabi, di Habasyah itu ada orang raja yang gak akan seorang pun dizolimi di sana. Pergilah kalian ke sana, beribadahlah kepada Allah di sana. Jadi ini hijrah yang pertama, gambarannya pindah dari negeri yang gak aman ke negeri aman, itu hijrah. Kemudian hijrah yang kedua, pergi pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, yaitu ke Madinah. Ya, ke Madinah. Maka ketika Mekah itu takluk ke pangkuan muslimin, ya, maka Mekah itu kembali menjadi negeri Islam selamanya sampai saat ini, dan sampai akhir zaman gak akan Mekah itu kembali ke pangkuan orang kafir berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Nabi bilang la hijrata ba'dal fath. Gak ada lagi hijrah dari Mekah keluar Mekah setelah Fathu Mekah, setelah Mekah
kembali ke pangkuan muslimin itu. Nggak ada lagi orang hijrah dari Mekah. Nggak, yang namanya hijrah ya meninggalkan negeri kufur. Sedangkan Mekah akan menjadi negeri Islam selamanya. Karena Nabi bilang nggak akan ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah. Maksudnya nggak ada lagi hijrah dari Mekah keluar Mekah. Karena namanya hijrah itu apa? Meninggalkan negeri kufur. Sedangkan Mekah akan menjadi negeri Islam selamanya. Ini bisa difahami ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hadis. Bukan artinya nggak ada lagi hijrah. Ini dua persoalan yang berbeda. Ya, yang dimaksud oleh hadis hijrah dari Mekah keluar Mekah. Tapi hijrah selagi masih ada negeri kufur, negeri Islam akan senantiasa ada. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam hadis yang lain, la tanqati'ut taubah hatta la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tattali'al asy-syamsu min maghribiha tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah sampai tertutupnya tobat, dan tidak akan tertutupnya pintu tobat sampai matahari terbit dari barat. Berarti sampai hari kiamat yang namanya hijrah itu ada. Dari negeri kufur ke negeri Islam, dari negeri yang di situ dia tidak aman beribadah kepada Allah ke tempat yang di situ dia aman. Ya, ke arah yang lebih baik. Ya, ke tempat yang lebih baik. Yang di situ dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak ada hijrah ya ba'dal fath, setelah Fatu Makkah. Maksudnya enggak ada hijrah dari Makkah keluar Makkah. Nah, tentunya hijrah ini amalan yang agung ya. Karena hijrah ini menunjukkan akan kecintaan, pengorbanan yang besar ya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pahalanya besar di sisi Allah. Apalagi hijrah yang pertama dari Mekah keluar Mekah. Tapi gimana lagi? Mekah sudah menjadi negeri Islam selamanya. Berarti orang yang datang belakangan nggak bisa meraih pahala ini. Terus gimana? Nah, Allah Azza wa Jalla maha luas karunia-Nya. Maka dikasih oleh Allah amalan lain yang kalau dikerjakan dia akan mendapat pahala yang juga sebanding dengan hijrah dari Mekah. Apa itu kata Nabi? Walakin jihadun wa niyah. Akan tapi yang masih ada adalah jihad, yaitu berjihad membela agama Allah. Jihad yang dimaksud di sini adalah al-qital, yaitu perang. Ya, sekarang ini sering simpangkan maknanya menjadi jihad konstitusi, menjadi jihad ekonomi, jadi jihad. Intinya selain jihad al-qital. Sedangkan ayat-ayat dan hadis yang memuji mujahidin, orang-orang yang berjihad, itu yang dimaksud adalah orang yang berjihad mengorbankan harta dan nyawa. Nah, terus orang yang jihad ekonomi nggak jihad, Ustaz? Jihad juga, cuman fadilahnya beda, jangan disamain. Nggak ada orang syahid itu syahid ekonomi, nggak ada. Ya, mati syahid karena ya dia diselenggarakan seperti layaknya orang ya mati pada umumnya. Tapi kalau mati di medan jihad, ya penyelenggaraannya khusus. Ya, dikubur dengan lukanya, dikubur dengan pakaiannya. Tapi kalau orang yang lagi jihad ekonomi meninggal, ya emang syahidnya dibilang syahid ekonomi? Enggak. Ya, jihad konstitusi meninggal, emang syahidnya syahid konstitusi? Enggak. Ya, penyelenggaraannya juga ya seperti layaknya orang yang mati di atas kasur. Nah, maksud dari hadis ini walakin jihadun wa niyah, bahwa jihad itu pahalanya besar sebanding dengan pahala hijrah. Ya, sebanding dengan pahala hijrah, yaitu jihad ya dengan harta dan nyawa kapan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, jihad dalam Islam itu ada dua. Ya, jihadud dafa' wa jihadut talab. Jihad membela diri dan jihad ekspansi.
Itu ya keduanya ya ditempuh oleh Nabi, para sahabat dan para salafus saleh dulu. Ya. Yang dimaksud dengan jihad dafa' membela diri itu kapan musuh datang, musuh masuk ke negeri kita. Maka saat itu jihad itu fardu ain bagi semua yang ada di negeri itu untuk membela dirinya, mempertahankan nyawa dan hartanya. Laki, muda, tua, besar, ya. Hatta an-nisa, sampai perempuan sekalipun wajib mempertahankan diri dan kehormatannya. Itu jihad dafa' membela diri, fardu ain hukumnya. Kalau musuh sampai masuk ke negeri muslimin. Adapun jihad yang kedua yaitu jihad talab, jihad perluasan, jihad ekspansi. Ini hukum asalnya fardu kifayah. Ya, apabila sudah dilakoni oleh jumlah yang cukup, maka kewajibannya gugur dari yang lain. Fardu kifayah. Ya. Tapi menjadi fardu ain kalau ditunjuk oleh hakim, oleh pemimpin, oleh panglima tertinggi. Ya, misalnya presiden nunjuk, ya fulan besok berangkat. Walaupun dia itu hukumnya fardu kifayah, karena ditunjuk jadi fardu ain buat dia. Ya, misalnya pemerintah ya menerapkan wajib militer. Ya, wajib itu. Tadinya fardu kifayah jadi wajib. Kenapa? Karena ya ditunjuk oleh pemerintah. Ya, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Ya, yaitu pemimpin kaum muslimin. Ya, maka yang tadinya hukumnya fardu kifayah jadi fardu ain. Nah, oleh karena itu di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kalian disuruh berangkat, istunfirtum artinya kalian disuruh berangkat untuk berjihad. Nah, kalau disuruh berarti ada yang nyuruh. Ini menunjukkan bahwa jihad itu harus ada pemimpin. Ya. Dalam hal ini, ya, yang pertama ada pemimpin syaratnya. Yang kedua ada wilayah. Ya, seperti negeri ini punya wilayah. Tapi kalau misalnya kelompok-kelompok yang menegakkan jihad, kita punya pemimpin. Mana wilayahnya? Enggak ada wilayahnya. Ya, wilayahnya virtual. Makanya kelompok-kelompok yang melakukan jihad ya secara sembunyi-sembunyi atau yang dilakukan oleh mereka dengan ya mereka tempuh jalan ya sporadis, ya lone wolf, bergerak sendiri-sendiri, ini bukan jihad. Ya, ini bukan jihad. Ya, adapun jihad yang syar'i itu harus ada pemimpin. Ya, ada panji, ada wilayah, ya, ada kemampuan, ya, sehingga mudaratnya enggak malah jadi bumerang bagi kaum muslimin. Jadi harus ada pertimbangan yang dalam dari para ahli, dalam hal ini para ulama, para pakar berkumpul, misalnya, kemudian diambil keputusan. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, kenapa? Kita lihat bagaimana gerakan-gerakan bawah tanah yang mengatasnamakan jihad. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin yang menjadi korban. Ya, Islam yang semakin terus dibuli. Ya, dan kaum Islamofobia semakin memiliki peluang untuk mendiskreditkan agama yang agung ini. Berkata Imam Nawawi, qala wa ma'nahu, maknanya adalah la hijrata min Makkah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Li'annaha sarat dar Islam, karena Mekah menjadi negeri Islam selamanya. Jadi ini diantara dalilun nubuwah, bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan terjadi seperti yang beliau ucapkan bahwa Mekah selamanya menjadi negeri Islam. Nah, kemudian apa hubungan hadis ini dengan bab? Yaitu Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyah. Kan tapi jihad dan niat. Apa maksudnya niat? Yaitu mulazimun, senantiasa memiliki niat yang baik.
Ya, niat yang benar. Ya, niat yang ikhlas, niat yang tulus. Ya, seperti pada hadis yang sebelumnya. Ketika musibah itu datang kepada satu kaum, dia nggak termasuk orang yang melakukan kerusakan tapi kena ya musibah tersebut. Tapi di akhirat tetap dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walakin jihadun wa niyah, akan tapi jihad dan niat. Kadangkala orang nggak punya kesempatan untuk berjihad. Ya, seperti misalnya di zaman sekarang ini nggak terbuka peluang untuk berjihad. Ya, walaupun jihad itu dalam Islam, ya khususnya di awal-awal Islam itu menjadi makanan harian kaum muslimin. Gak ada umat Islam di masa itu badannya kecuali ada luka bekas pedang. Ya, beda ya sama pemuda sekarang. Ya, lecek dikit, ya langsung dipoles, ya biar glowing. Ya, kalau dulu nggak gitu, laki mereka. Kalau sekarang enggak. Ya, dari mana-mana cuci muka facialan. Ya, kayak artis Korea itu. Laki-laki zaman sekarang naudzubillah. Ya. Kalau dulu yang facialan perempuan, sekarang laki-laki pada facialan. Bapak-bapak enggak ketinggalan. Pergi treatment kemana? Salon kecantikan. La haula wala quwata illa billah. Ya, padahal laki itu makin dia garang, makin dia gagah gitu. Lah ini sekarang terbalik, makin dia kemayu, makin digandrongin sama perempuan. Allahul musta'an. Ya. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jihad itu makanan harian di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tapi ada orang yang enggak punya kesempatan jihad. Tapi asal niatnya benar, seperti yang disabdakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah sering saya sampaikan ya. Man mata wa lam yaghzu, barang siapa yang meninggal dunia belum pernah berjihad, walam yuhaddits nafsahu bil ghazu, belum pernah mengajak dirinya untuk berjihad. Kalau ada jihad syar'i, saya mau korbanin nyawa sama harta saya buat bela agama Allah. Ya. Belum pernah dua-duanya ini. Mata ala syu'batin min nifaq. Dia mati di atas cabang kemunafikan. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu maratib asy-syuhada wa in mata ala firasyi. Barang siapa yang minta kepada Allah derajat para syuhada dengan tulus, benar dia pengen menjadi orang yang mati syahid membela agama Allah tulus, Allah akan sampaikan dia ke derajat itu. Ya. Ballaghahu maratib asy-syuhada, sekalipun dia harus mati di atas kasurnya. Ya, kita tahu pahlawan Islam siapa? Khalid bin Walid. Ya, betapa dia pengen sekali mati di medan jihad, tapi semua udah ditulis sama Allah. Sekian banyak peperangan yang dia pimpin, matinya di atas kasur. Khalid bin Walid. Kebalikannya Yunus bin Ubaid. Ya, Yunus bin Ubaid, seorang tabi'i. Ketika meninggal dunia dia lihat kakinya, kemudian dia nangis terseduh-sedan. Ditanya, "Kenapa kamu nangis wahai Umam?" "Kaki saya belum pernah berdebu di jalan Allah," katanya. Belum pernah berdebu. Ya, kalau pemuda sekarang berdebu dikit, wah, langsung usek debunya. Ya. Takut banget gitu sama jerawat, takut banget sama, ya pokoknya pengen glowing, la haula wala quwata illa billah. Ya, awas itu, hati-hati Pak kalau punya anak ya begitu. Ya. Syukur dia masih demen sama perempuan. Kalau besok-besok demen sama laki-laki kan repot coba. Ya, ini zaman benar-benar naudzubillah kita lihat. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan niat, yaitu niat yang benar. Allah akan sampaikan kepada niat yang dia inginkan. Kalau memang tulus, ya, dia akan menjadi seorang syuhada walaupun mati di atas kasurnya. Kalau memang dia benar-benar minta kepada Allah dengan tulus, derajat syuhada. Jadi niat yang baik itu, ya, itu punya peran. Ya, dia bisa membesarkan pahala, bisa mengecilkan pahala. Ya,
Kata Nabi, berapa banyak sedekah yang sedikit dibesarkan oleh niat. Berapa banyak sedekah yang banyak kecil di sisi Allah gara-gara niatnya. Jadi ini terdapat anjuran, dorongan, motivasi, support untuk senantiasa kita menengok-nengok niat kita. Ya. Kata seorang salaf, ya, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku enggak pernah mengobati, enggak pernah memperbaiki, ya. Enggak pernah mengecek suatu yang paling berat buat aku benahi melebihi niatku. Karena niat itu ya taqallab, bolak-balik terus. Ya, bolak-balik terus. Sekali dia ingat Allah, dia pengen jadi orang yang saleh, melazimi salat 5 waktu. Ya. Sesekali dia ketemu temannya lupa udah. Dia pengen invest sana, invest sini. Salatnya udah mulai dia tinggalin. Besok dia masuk lagi ke masjid, dia pengen. Nah itu. Ya, syukur-syukur ketika datang malakul maut lagi sujud. Ya. Kalau datang malakul maut lagi maksiat, waliyadzubillah. Ya, maka senantiasa melazimi niat yang baik. Ya, agar kita ini ya benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita baca hadis yang berikutnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ya, Jabir ini termasuk sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar. Ya, Ansar itu dari Madinah, sebelumnya namanya Yathrib. Ya. Kemudian Ansar itu dari 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Dan sahabat Nabi itu adalah man ra'an Nabi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, tutup usia sebagai muslim. Nah, terpenuhi syaratnya ini, maka dia sahabat. Ya. Makanya enggak ada sahabat Nabi sekarang. Ya, saya lihat Nabi kapan mimpi. Enggak. Walaupun benar kamu bilang mimpi ketemu Nabi, tapi bukan itu maksudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimpi ketemu Nabi juga harus sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang diceritakan dalam hadis oleh para sahabat. Tingginya, rambutnya, ya, jenggotnya, wanginya, ya, wajahnya. Saya mimpi ketemu Nabi. Gimana Nabi? Ya, cepak. Perasaan nggak ada dalam riwayat Nabi cepak. Bukan Nabi kayaknya nih. Hah? Jangan-jangan ente ngerasa itu Nabi gitu. Makanya para ulama kasih dobit. Ya, kasih bingkai. Biar jangan setan itu masukin ke dalam hati kita, itu Nabi. Ya. Nabi saya lihat lagi main gambus. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ya di zamannya aja, di masa hidupnya aja Abu Bakar As-Siddiq, ya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Nabi ngingkarin. Ya. Mengingkari. Ya. Ketika itu ada yang sedang bermain ya musik. Sedang bermain musik. Ya, begitu juga firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Disebutkan oleh para ulama salaf, lahwal hadits adalah lagu. Lagu itu ucapan yang sia-sia. Orang kita bilang lagu. Lagu namanya. Lagu itu bahasa Arab dari lagun yang artinya sia-sia. Yang artinya sia-sia. Apa mungkin Nabi melanggar ayat Allah Azza wa Jalla? Nggak mungkin. Berarti bukan Nabi. Kita bisa pastikan itu bukan Nabi. Jadi melihat Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian wafat sebagai seorang muslim. Ya. Nah, terus kita apa dong? Oh, kita insya Allah nggak usah khawatir. Kita ini disebut dalam hadis kalau kita beriman kepada Nabi, walau kita nggak melihat kita ini teman-temannya Nabi. Ya, ada hadis yang bilang wadittu, ya,
Aku berharap bisa bertemu dengan teman-temanku, kata Nabi. Lalu para sahabat bilang, nahnu ikhwanukum ya Rasulullah, kami teman-teman kau ya Rasulullah. La antum ashabi, bukan kalian itu para sahabatku, tapi teman-temanku adalah yang beriman denganku dan belum pernah melihatku. Nah, itu. Jadi kita punya keistimewaan tersendiri. Nabi itu merindukan kita. Ya, ini yang anehnya, kita nggak rindu sama Nabi. Ya, kalau yang rendah rindu sama yang mulia itu wajar seharusnya. Tapi ini yang mulia rindu sama yang rendah, ini luar biasa. Ini suatu hal yang luar biasa. Jabir bin Abdullah bercerita, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Dulu kami sedang bersama-sama dengan Nabi di sebuah pertempuran. Ya. Sampai-sampai para ulama itu mengkhususkan ilmu dan mengkhususkan buku kitab. Ya, sampai-sampai ada ulama, oh dia ini ahli di bidang yang spesifik, yaitu tentang maghazi. Apa itu maghazi? Peperangan. Kenapa sampai dikhususkan gitu? Karena yang namanya perang dalam Islam itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Ini yang pengen dihapus sama orang-orang liberal. Ya, itu mereka nggak berani usak aja itu ayatnya dalam Quran. Ya, karena kalau mereka berani usak ketahuan kufurnya. Cuman mereka berusaha untuk mereduksi maknanya. Sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati gitu. Ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghaza. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah pertempuran. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri," rawahu Muslim. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian ini menempuh satu jalan atau melewati satu lembah, melainkan mereka yang di Madinah itu sebenarnya bersama-sama dengan kalian. Ya, badannya nggak sama. Ya, yang sedang berperang bersama Nabi sama-sama sama Nabi. Tapi di Madinah ada orang-orang yang nggak ikut berperang, tapi pahalanya sama. Kenapa? Ya, kata Nabi SAW, habasahumul marad, mereka nggak bisa berperang, nggak bisa ikut rombongan dikarenakan sakit. Artinya apa? Artinya niat, ya, itu diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau memang seorang itu, ya, jujur terhadap dirinya, cuman dia nggak bisa ikut karena sakit, misalnya, tetap dia dapat pahala seperti orang yang sehat. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka ikut bersama kalian dalam pahala. Yang di Madinah tergeletak, sakit. Yang ikut bersama Nabi capek, naik kuda, jalan kaki, ya. Melewati jalanan, melewati lembah, naik turun gunung, tapi pahalanya Allah kasih sama. Ya. Maka ini faedah yang pertama apa? Keutamaan melazimi niat yang baik. Ya. Ketulusan, ya, dalam beragama, ya, karena kita ini semuanya pada ikatnya adalah makhluk yang mubtala, lahir dari perut ibu kita itu hamba Allah yang mubtala, ya, kena ibtila, kena cobaan, perintah dan larangan. Afa asibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka kami ciptakan sia-sia? Maksudnya tidak, tanpa perintah dan tanpa larangan. Ya. Jadi kita diperintah. Perintah itu adalah cobaan. Dilarang untuk kita berhenti dari apa yang kita suka sesuai dengan selera, tapi dilarang berhenti, cobaan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kepada persoalan kita, ya. Jadi para sahabat yang ada di Madinah itu dapat pahala juga. Kenapa? Karena niatnya tulus, ya, dia jujur dalam beragama, ya, cuman dia punya uzur. Apa uzurnya? Sakit. Ini yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan akan luasnya karunia Allah.
bahwa karunia Allah itu luas. Ya, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Ya, fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Sungguh akan kami berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Ya, Allah tulis pada hamba-hambanya yang bertakwa. Walaupun badannya nggak bisa berangkat bersama Nabi, tapi karena emang dia cinta kepada Nabi, pengen berjuang juga membela agama Allah, tapi karena punya uzur, Allah bagi juga pahala buatnya. Sama seperti orang yang ikut bersama dengan Nabi. Ini menunjukkan bahwa karunia Allah itu luas. Qala rawahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas, dan Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, ini perang Tabuk itu perang yang enggak jadi, ya, perang melawan pasukan Romawi. Namun dengan izin Allah itu gagal. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla jadikan pada peristiwa itu banyak kejadian-kejadian yang dibaliknya banyak pelajaran-pelajaran. Ya, banyak pelajaran-pelajaran. Nah, pada perang Tabuk ini, ya, kaum muslimin diuji dengan begitu berat. Kenapa? Karena perang itu perang yang sangat berat. Ya, di waktu yang panasnya itu lagi terik-teriknya, orang senengnya diam di rumah, nggak kemana-mana, tapi malah disuruh berangkat sama Nabi. Dan jaraknya juga nggak deket, ya, sehingga ada sebagian sahabat, nanti lewat hadisnya oleh kita, ya, pada bab taubat, ya, di antaranya Ka'ab bin Malik, ya, Hilal bin Umayyah, ya, dan satu lagi Murarah bin Rabi'ah, ya, mereka nggak ikut perang itu tanpa alasan, ya, sampai akhirnya turun firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alal ats-tsalatsatil ladzina khulifu. Itu dalam surat Taubat itu. Ya, dan kepada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Itu pelajarannya banyak, nanti kita bahas. Nah, dalam perang Tabuk ini Anas cerita, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Ada kaum yang mereka di belakang kita ini di Madinah, yang enggak ikut bersama kita badannya. Masalakna syi'ban wala wadiyan, yang tidaklah kita melewati sebuah syib. Ya, syib itu jalanan kecil di antara 2 bukit. Begitu juga lembah. Ya. Illa wahum ma'ana, melainkan mereka juga bersama kita. Badannya di Madinah tapi pahalanya dia juga kebagian. Habasahumul udhru, mereka enggak bisa ikut bersama kita karena punya uzur, tapi pahalanya mereka dapat. Ini juga berbicara tentang keutamaan niat. Ya, ini ya. Jadi kita baca berapa hadis ini? Thalatha ahadis, ya, 3 hadis. Hadis yang ketiga, ya, dan hadis yang keempat, ya, ada 2 riwayat. Yang pertama dari Abu Abdullah Jabir, dan yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Nah, waktunya sebentar lagi ya. 8 menit. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kita buka aja sesi tanya jawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kurang dengar. Hal yang disampaikan Pak Ustaz tadi bagi kita umat Islam ini suatu hal yang baik. Ya. Mulai dari niat yang baik, melaksanakan dengan baik, dan tentu nanti akan diberi kemudian ridhonya Allah. Kan
Ustaz. Amin, amin. Di zaman saat ini kan kondisi kita kan beda dengan yang dulu dialami oleh Rasul. Jauh berbeda, sangat berbeda. Dari yang Ustaz katakan tadi itu yang dia itu harus perang. Apakah saat ini yang dikatakan dia itu harus perang juga? Umpamanya saya sebagai seorang Muslim dari berbuat yang awalnya tidak baik ke arah yang baik, apakah itu bukan jihad yang bisa dilakukan saat ini? Karena kalau perang kan kita tidak bisa, apapun pasti kita tidak akan dapat untuk melaksanakan perang kecuali memang sudah kondisinya perang begitu Pak Ustaz. Nah, dengan kondisi ini gimana ini jihad kita ini yang bisa kita lakukan di dalam kondisi kita saat ini di dunia alam yang kita alami saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi sekarang ya disyukuri gitu ya. Artinya sekarang ini masa hudna, masa ya perdamaian kita dengan ya banyak negeri-negeri ya kafir. Artinya tidak ada peperangan antar kaum muslimin dengan mereka dalam skala yang besar kecuali sebagian tempat tentunya. Ya. Jadi misalnya kita bicara tentang negeri kita, ya jangan bikin peperangan gitu. Ya, cuman ya kita harus ajak diri kita kalau ada gitu. Berdasarkan hadis tadi gitu. Kalau ada ya, insya Allah saya ikut termasuk yang ikut menyumbangkan nyawa dan harta gitu. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazu. Orang siapa meninggal dunia belum pernah berjihad dan belum pernah mengajak dirinya. Jadi kalau kita baca misalnya ayat-ayat tentang jihad, tentang pahala syuhada, hadis-hadis tentang pahala syuhada, rindu nggak? Rindu, pengen gitu loh. Nah itu yang dimaksud dengan mengajak dirinya untuk berjihad. Ya, mengajak jiwanya kalau ada jihad yang syar'i, yang memenuhi syarat, ya bukan jihad yang sporadis, yang tidak memenuhi aturan, tapi yang memenuhi aturan. Pemerintah misalnya, ya dalam hal ini, ya menyatakan perang misalnya, berjihad membela negara. Ya, kenapa negara, ya kesatuan itu masuk kategori jihad? Niatin berjihad membela negerinya kaum muslimin, karena di sini mayoritas muslimin. Gitu. Insya Allah jadi nilainya ibadah. Ya, jadi nilainya ibadah. Kan kita nggak tahu gimana ke depannya. Ya, tapi niat itu harus ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian mengarah kepada yang baik itu sudah konsekuensi kita untuk ya bertaubat dari kemaksiatan, kemudian mempelajari agama Allah, mengamalkan yang kita ya ketahui dari agama Allah, dimulai dari yang paling wajib, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Cuman ini persoalannya bukan itu, ini persoalannya tentang yang terkait dengan niat jihad tuh. Gimana dalam kondisi damai? Tetap niatin kalau ada gitu. Ya, kalau keburu mati gimana? Ya nggak ada masalah, yang penting udah ada niat dalam diri kita. Ada, ini yang dimaksud Pak. Ini yang dimaksud. Bisa dipahami insyaallah Pak. Baik, ada lagi? Ya. Ya. Ikhlas di awal, kemudian di tengah perjalanan ibadah hilang keikhlasan. Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam. Yang satu kesatuan dengan yang terpisah. Yang satu kesatuan seperti sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam itu satu kesatuan, satu rangkaian. Ya. Nah kalau di awalnya ikhlas, Allahu Akbar ikhlas. Kemudian di tengah ibadah lagi ruku muncul niat riya. Ini ada dua keadaan. Ya, yang pertama dia sambut panggilan riaknya itu. Ya, dia ikutin bisikan jiwanya itu. Ya, maka rusak semuanya. Kenapa? Karena dia satu kesatuan. Tapi kalau dia tolak, ya, dia nggak pedulikan, dia nggak ikuti panggilan riaknya tadi, terus dia berusaha kembali ke koridor ikhlas, maka nggak rusak. Tapi kalau misalnya amalannya itu terpisah, ya seperti misalnya ya sedekah, dia punya duit 1 juta, dia bagiin 100, ya
Kemudian yang 100 pertama ikhlas, 100 ketiga aja nggak ikhlas, yang tertolak yang ketiganya aja. Itu kalau amalannya terpisah. Ya, begitu. Ya, jadi seperti sholat ya harus kita tolak. Ya, yang satu kesatuan kalau masuk riya di tengah maka kita tolak. Dan hati-hati dari riya di awal. Karena itu pondasi. Kalau riya di awal berarti itu yang menjadi pondasi amalan, maka dia tertolak dari awal. Atau sum'ah di akhir. Sholat malam selesai, udah salam, ya pagi mau berangkat kantor, enak ya hati, dibikin status. Udah sholat malam, ya 11 rakaat, rusak tuh amalan. Ya, itu syaitan dia untuk ya merusak ibadah kita dengan padahal ibadahnya udah rampung. Tapi dia cerita ya sama orang lewat ya status WA, wala bikin status di Facebook, rusak pahalanya, nggak ada gunanya udah. Nasallallahu alaihi. Jadi di awal perhatiin, di akhir hati-hati, jangan cerita. Bahkan kita ini harus punya amalan yang kita sembunyikan. Cuman kita dan Allah aja yang tahu. Itu insya Allah bakal menolong kita biidznillah. Ya bukan malah punya maksiat yang disembunyikan. Ini kan terbalik. Ya, sekarang banyak orang maksiat disembunyikan. Kalau orang dulu itu berusaha punya ibadah yang dia sembunyikan. Ya, kita kira-kira gitu. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu godaan syaitan itu. Jadi sebisa mungkin tahan diri, jangan sampai kita ngungkit itu. Ya. Karena mengungkit pemberian itu juga merusak pahala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang itu pernah terjadi, ya, maka itu cobaan bagi orang yang beramal sebenarnya. Ya. Udah terjadi gimana Ustaz? Ya secara hukum memang kalau kita ungkit, ya, ya apakah pahalanya rusak? Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan amalan kita. Dan untuk berikutnya, ya, hati-hati dari godaan syaitan yang seperti itu. Ya, hati-hati dari godaan syaitan yang seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Barakallahu fiik. Baik, mungkin itu aja untuk kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.